ma'ana. Jadi nggak ada. Ya berarti Umi kalau ada perempuan yang merasa sepi di luar sana, ya pertanyakan keimanannya. Iya kan? Tanya pada diri, kenapa dengan iman saya? Kenapalah saya ini saban hari pagi, ndak sore, ndak malam hari, sepi aja bawaanku ini? Tanya pada keimanan, karena perempuan yang beriman, ya. Dan saya percaya ini ada pada para masturoh. Mereka itu orang-orang kuat. Saya tahu itu. Kenapa Umi tahu? Ya karena saya pernah rasain. Ya karena saya pernah terjun di situ, pernah ada di situ gitu ya. Jadi saya ngerti. Ya. Wanita beriman itu nggak akan pernah merasakan kesepian. Mau ditinggal 3 hari kah? Mau ditinggal berapa hari? 14 hari kah? Lalu lupa pula saya ini. 3 hari kah? 14 hari? 40 hari kah? Setahun kah? Ya kan? Nggak akan pernah dia merasakan sepi, ya, karena dia sudah serahkan semua. Dan dia selalu punya pegangan, innallaha ma'ana. Kenapa aku harus sepi? Kenapa harus bersedih? Kenapa harus takut? Allah tuh bersama kita. Sibukkan diri kita dengan amal-amal agar waktu kita ini terasa ringan, tidak muncul rasa sepi. Wanita beriman nggak akan pernah merasa sepi, ya, nggak curiga ini. Katanya hari ini suami saya sudah wapsi nih, bayan wapsi kan, bayan akhir ya, artinya itu sudah mau, kalau ibarat apa namanya, perpisahan lah gitu ya. Bayan wapsi itu kayak gimana ya, saya deskripsikan ya, ya pokoknya perpisahan lah gitu maksudnya, artinya masanya itu sudah berakhir gitu. Ya, jadi ada bayan, ada ceramah gitu, ceramah terakhir lah gitu ya. Nah, jadi perpisahan sudah itu. Lah, suamiku hari ini kayak bayan wapsi deh. Kenapa kok belum nyampe rumah ya? Ada apa dia ya? Kok gitu? Ini handphonenya juga nggak aktif, gini-gini. Nah, ibu sibukkan diri dengan amalan ibu, ya, agar tidak muncul ya praduga-praduga yang seperti itu. Atau mungkin bosan, biasanya tiap pagi ada suami nemenin gitu kan ya, ngopi bareng, makan pisgor bareng. Nah hari ini 3 hari ke depan kagak ada lah wajah tuh suami. Bangun anak di samping, biasanya bangun suami. Biar tidak muncul rasa itu ibu, ayo sibukkan diri dengan amalan ibu, amalan apapun, karena kita kan sudah punya program ya. Masturah tuh saya tahu punya program rumah mereka ya. Ikut taklim harian di rumah setiap hari. Ada yang taklim mungkin ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, terserah. Intinya taklim. Pakai kitab apa Umi? Terserah mau pakai kitab apa. Semua kitab itu di situ ada kalau Allah, kalau Rasul, selesai. Apalagi di jamaah tabligh itu ada kitab khusus mereka ya, tentang bagaimana kita fadilah-fadilah yang kita lakukan setiap saat ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap saat itu dengan membaca fadilah amal itu membuat jazbah ibadah kita itu luar biasa teman-teman. Jadi mereka, kalian siapa tahu ada di antara di luar sana yang sedang futur ya, lemah gemulai lah sekarang nih, lagi lemah-lemahnya. Saya sarankan teman-teman, buka kitab Fadail Amal. Serius. Buka kitab Fadail Amal. Itu sudah ditahqiq itu. Enggak perlu repot-repot lagi harus baca yang gundul-gundul. Ya. Apa pula gundul Umi? Ya kali itu makalah-makalah ulama itu gundul semua di situ. Sekarang berserak-serak di toko tuh. Sudah ditahqiq. Tinggal kita baca terjemahannya, sudah itu. Sudah enak. Mudah difahami. Kalau kalian merasakan futur, sedang lemah hari ini, beli kitab Fadail Amal itu, baca di rumah setiap waktu, setiap saat. Itu beberapa yang kita baca teman-teman, itu akan jazbah ibadah kita itu luar biasa, karena di situ yang dikupas tentang fadilah, keutamaan di situ. Ini orang-orang yang suka futur-futur ya, tidak menutup juga yang ngomong juga kadang-kadang futur juga ya, nggak mungkin kita kuat terus gitu kan ya. Kadang-kadang ada juga ya kalau flat aja gitu kan aman gitu ya. Apalagi kalau trafiknya naik, iya aman lah tuh. Kadang-kadang turun dia.
Buka kitab Fadail Amal itu. Subhanallah, luar biasa teman-teman. Namanya juga kitabnya Fadail, berarti tentang semua keutamaan di situ. Ya, maka masturah itu ya itu yang dilakukan, ya, agar tidak bermuncul aneh-aneh dalam pikirannya. Bahkan mungkin kan tidak bisa dipungkiri rasa sepi, suami kagak ada, apalagi yang belum punya anak ditinggal khuruj gitu kan ya. Maka kuatkan dengan amalan di situ, biar nggak muncul praduga, muncul sepi, muncul bosan, macam-macam yang muncul itu. Apalagi syaitan itu siap dengan marketing kerennya itu untuk menggoda setiap anak Adam ini, udah siap dia. Itu syaitan itu, ya, dicucuk-cucuknya nanti. Maka kita kuatkan amalan kita, ya. Salah satunya yaitu tadi buat taklim rumah, ya. Sesekali dengar kajian, ya. Kalau memang ada ustadz atau ustazah yang ceramah mungkin membutuhkan waktu untuk keluar, pastikan ada mahram keluar saat itu, karena takut jadi fitnah suami sedang tidak di rumah, ya. Tapi saya rasa jamaah tabligh enggak, karena yang ada mereka itu masturah itu ada namanya nusroh, itu aja yang saya tahu, ya. Artinya ketika suami sedang tidak di rumah, artinya mereka para suami sedang khuruj, biasanya dikunjungi dia, ya. Misalnya suami teman saya sedang khuruj, nah saya enggak sedang khuruj, suaminya saya yang datang, itu nusroh itu. Nah, kita datang bantuan, nusratullah, bantuan Allah, kita nusroh, itu awal kalimatnya, asal kalimatnya. Kita berikan bantuan, baik itu secara berikan nasihat atau mungkin dalam bantuan finansial dan lain-lain. Itulah yang saya tahu di tubuh program masturah yang ada gitu ya. Banyak sholawat ya untuk menjaga amalan, intinya jaga amalan, silaturahim dengan sesama istri tadi ya, nusroh namanya itu. Sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Memang perempuan ini harus disibukkan begitu. Kalau perempuan ini nggak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang ada di kepala dia macam-macam dah tuh. Suami ke kantor, aneh aja pikirannya, ya. Suami khuruj pergi dakwah, lain aja pikirannya. Jangan-jangan laki gua anak pergi nikah lagi nih, ya apa macam-macam dia pikir. Kenapa? Karena dia tidak menyibukkan dirinya dengan amalan. Kalau sibukkan diri dengan amalan, maka hal-hal yang lain-lain itu tersingkir semua, udah nggak ada kepikiran, ya. Ingat, waktu ini akan terasa indah ketika kita penuhi aktivitas kita dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kenapa saya suka live itu pagi, ya, karena saya ingin, ya, sedikit mengikuti metode-metode yang pernah saya dapatkan pengalaman di dalam masturah. Masturah kan ada taklimnya itu, ya. Sampai sekarang Umi masih taklim sama suami berdua. Kadang pulang subuh buka kitab Fadail Amal gitu, apa aja yang baca gitu kan ya. Tapi saya ada live pagi kayak gini, pagi 2 jam saja, dari jam 6 sampai jam 8 udah closing kita. Ya udah saya anggap itu, yuk kita belajar bareng, yuk kita taklim, iya kan, yuk kita belajar gitu. Subhanallah teman-teman, ya. Jadi semangat terus ya buat teman-teman yang masturah ya, karena sekali lagi jadi istri dai itu nggak mudah. Tingkat kesabarannya itu harus di level atas para istri-istri yang lain. Karena jadi istri dai itu memang kita tahu kerja suami kita seperti apa gitu ya, dakwah gitu ya. Maka tentu kesabaran seorang masturah ya, seorang istri pendakwah itu istri pendakwah itu memang harus lebih kuat, lebih tebal lagi ya dibanding dengan istri-istri yang lain ya. Waktu ini jelas akan terasa lebih indah, lebih bermakna ketika aktivitas kita itu kita penuhi dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jadikan kesabaranmu sebagai istri para pendakwah, istri para dai itu sebagai mahkotamu. Kesabaranmu itu mahkotamu. Banyak wanita bersabar karena keadaan, tetapi istri para dai atau disebut dengan masturah tadi bersabar karena pilihan untuk mendukung dakwah suami ya. Dan teman-teman yang aktif di masturah, percayalah
Ini derajat yang tidak semua istri dapatkan. Ya. Kesabaranmu itu sebagai tanda bahwa kamu sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, ya. Tidak ada setiap langkah suami saat berdakwah itu, setiap peluhnya, setiap keringatnya, setiap kata yang keluar dari lisan suamimu, kecuali pahalanya kembali juga kepada istri yang sedang sabar di rumah, ikhlas dan ridho suaminya menjalankan dakwah itu, mengajak orang lain untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Maka jangan berkecil hati buat para masturah, karena kamu adalah perempuan yang istimewa. Saya pengen nangis kalau ngomong begini, karena saya tahu bagaimana para masturah itu mereka sabar, ya, mereka kuat, mereka kecangkan amalannya ketika suami keluar dakwah, ya. Saling menguatkan, ya. Karena Anda sedang berjalan dengan berjuta para istri dai di seluruh dunia. Percayalah, ya. Semangat terus buat para masturah, karena ini bukan hal yang bisa dianggap sesuatu yang remeh gitu, ya. Karena menjadi istri pendakwah itu memang berat, tapi kalian luar biasa sebagai masturah. Kesabaran itu ada di kalangan kalian, maka jangan pernah bersedih, jangan pernah berkecil hati, karena Anda pun tidak sendiri, ya. Banyak kok masturah itu bergandengan tangan jalan dengan para istri dai seluruh dunia, ya. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman.